warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas UTS dari mata kuliah Kapitan Selekta yang diampu oleh Ibu Nilna Azizatus Sofia. Pada saat ini di sini saya akan mengambil salah satu kasus di mana kasusnya yaitu kecanduan gadget pada anak ya. Oke, perkembangan teknologi digital membuat gadget menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Ini bisa memiliki manfaat sebagai sarana belajar, hiburan, dan komunikasi. Namun, penggunaan yang sangat berlebihan dapat menjadi penyebab kecanduannya, sehingga dapat berdampak pada perkembangan fisik, mental, kemudian sosial, dan akademik. Salah satu contoh kasusnya di sini yaitu anak menggunakan gadget 6 sampai 8 jam per hari hingga prestasi belajar menurun dan sulit bersosialisasi. Nah, kasus ini hampir 80% dari anak yang ada di Indonesia, karena banyak sekali ketika anak yang sudah kecanduan terhadap HP ya gitu khususnya, sehingga si anak itu apapun itu harus kena HP, harus HP. Nah, itu salah satu kasus yang akan saya jelaskan. Di sini juga saya akan menjelaskan fakta atau fenomena yang banyak sering terjadi, yaitu yang pertama penggunaan gadget pada anak terus meningkat ya. Jadi ketika hampir semua anak mulai dari balita sampai usia remaja juga banyak yang menggunakan gadget pada sehariannya. Kemudian yang kedua, anak mulai mengenal gadget sejak usia dini. Nah, ini banyak sekali ya, karena ketika ada orang tua yang memang banyak kesibukan, kemudian banyak orang tua yang tidak mau pusing dalam mengalihkan suasana anak, sehingga sehari-harinya cuma dikasih HP. Berarti supaya anak diam itu banyak orang tua yang memberikan handphone gitu. Jadi ini anak mulai mengenal gadget pada usia dini. Kemudian banyak anak menghabiskan waktu untuk game dan media sosial. Nah, banyak ketika anak yang sudah tahu game online seperti ML ataupun COC atau apalah, aku kurang tahu mungkin, tapi banyak gitu anak yang sudah terbiasa main game dengan lihainya dan bermedia sosial juga. Tapi media sosial dibanding game, mungkin banyak game ya yang banyak digunakan oleh anak pada saat zaman sekarang ini. Kemudian interaksi dengan keluarga dan teman berkurang. Nah, jadi ketika anak sering menggunakan handphone, banyak anak yang ketika bermain tuh kurang sosialisasinya, kurang interaksinya, karena dia suka enak-enak sendiri atau happy sendiri terhadap HP tersebut. Kemudian penggunaan gadget yang tidak terkontrol memicu kecanduan. Nah, ini yang paling utamanya, karena kecanduan sehingga anak ketika tidak dikasih HP atau handphone ini, anak selalu tantrum atau marah-marah. Terus kemudian ketika nonton film, nonton short YouTube ataupun teman-teman apapun itu, ketika sinyalnya kurang bagus atau loading wifi-nya atau kuotanya, suka anak itu tantrum atau marah-marah. Itu yang menjadi fakta atau fenomena dalam kasus ini. Selanjutnya, ada penyebab kecanduan. Apa yang menjadi penyebab kecanduannya sehingga anak itu suka marah-marah, suka pengen terus main HP gitu kan? Apa ya gitu ya. Pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Nah, jadi meskipun kita boleh meringankan anak supaya screen time, nah kita itu sebagai orang tua harus bisa mengawasinya, apakah yang dilihat dari HP tersebut, apakah tontonannya beredukasi atau tidak, kemudian apakah tontonannya itu untuk perkembangan ataupun tidak. Nah, itu harus ada pengawasan dari orang tua. Kemudian tidak ada batas waktu penggunaan. Nah, ada misalkan anak yang dikasih HP kalau misalkan libur sekolah dari pagi sampai mau tidur misalkan. Nah, itu tidak ada batas penggunaannya. Jadi kita karena keenakan biarin aja lah anak dikasih HP, biarin aja lah anak supaya diam, supaya tidak mengoceh, akhirnya dikasih HP. Nah, itu tidak ada batasan waktu ya. Yang kedua, konten digital menarik dan membuat ketagihan. Nah, ketika ada juga anak yang sering nonton tontonan short gitu kan, nah banyak melihat tontonan tersebut jadi nanti semangat gitu, nanti mau nonton lagi. Nah, itu kecanduan karena membuat menarik dan ketagihan gitu, sampai-sampai menjadi doktrin di hadap otaknya suatu tren-tren ataupun apalah. Banyak ketika ada tren TikTok atau joget-joget apa, lagu-lagu apa, gampang anak tuh melihat atau menghafalnya karena itu menarik dan membuat ketagihan gitu.
Itu yang menjadi penyebab kecanduan. Kemudian pengaruh teman sebaya juga, pengaruh teman sebaya seperti ini. Misalkan si A berteman dengan si B. Nah, si A itu mengajak, misalkan memperkenalkan tentang tren apa ya, misalkan gerakan TikTok ini atau gerakan apa. Nah, si temen yang B-nya tuh pasti oh iya, oh iya, oh iya, ataupun itu seperti itu. Ataupun misalkan ketika main bersama, si A main HP, pasti si B juga mau minta HP. Karena kejadian juga pada anak saya sendiri, ketika misalkan dia bermain sama teman-temannya, kemudian teman-temannya bermain HP, dia juga pasti merengek mau minta HP. Nah, itu ngaruh banget ya karena kecanduan. Kemudian minimnya aktivitas bermain di luar rumah. Nah, mungkin seharusnya anak itu bereksplorasi di luar rumah. Kalaupun di dalam rumah ya boleh gitu, lebih bagus. Nah, kalau misalkan tidak diizinkan untuk bermain di luar rumah, berarti kita harus membuat anak tersebut nyaman, kemudian merasa happy di dalam rumah tersebut. Misalkan kita mengalihkan supaya anak tidak bisa terus-terusan main HP, misalkan dengan bermain sambil belajar di rumah, kemudian bercerita, kita mengajak ya, seperti itu. Kemudian yang menjadi penyebab yang terakhir yaitu orang tua menjadi contoh penggunaan gadget berlebihan. Nah, ini yang paling utama, karena misalkan anak itu adalah melihat contoh orang tuanya sendiri. Ketika saya sendiri, kalau misalkan sering main HP, nah anak itu akan melihat orang tuanya juga main HP misalkan. Tapi ketika kita sebagai orang tua ingin anak tersebut tidak lepas dari HP tersebut, maka kita sebagai orang tua ya udah, kita juga harus membatasi penggunaan handphone tersebut supaya anak juga tidak ikut kecanduan terhadap HP tersebut ya. Itu yang paling utama, yaitu orang tua menjadi contoh. Itu yang menjadi penyebabnya. Kemudian di sini ada dampak kecanduan. Apa yang menjadi dampaknya ketika anak sudah kecanduan penggunaan handphone ya? Yang pertama dari dampak akademik, yaitu konsentrasi menurun. Dimana ya memang konsentrasi ketika anak sudah terkontaminasi oleh handphone, kemudian kecanduan terhadap HP ya, maka konsentrasinya menurun ketika belajar di sekolah, fokusnya kurang gitu, karena dia udah ke doktrin main HP, jadi nanti udah inget HP gitu. Tapi ketika anak yang kurang screen time-nya, maka anak tersebut akan fokus ketika belajar di rumah ataupun di sekolah. Itu. Yang kedua, prestasi belajar menurun. Ini pasti, karena ketika anak yang sudah sering main game, dia akan keinget-ingetnya tuh bukan pelajaran lagi, tapi bagaimana ya supaya nanti saya main gamenya menang, bagaimana ya supaya nanti main game pulang sekolah gimana. Nah, jadi di pikirannya itu nggak sekedar pembelajaran aja, tapi lebih ke main gamenya, sehingga itu dapat menyebabkan prestasi belajarnya menurun. Itu dampak dari untuk akademiknya. Yang kedua ada dampak psikologis, di mana mudah marah ya, karena anak yang sudah kecanduan HP suka tantrum. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai ketika anak sudah kecanduan kemudian dia akan tantrum ketika tidak dikasih HP. Nah, sebagai orang tua misalkan ketika anaknya tantrum malah terus-terusan dikasih HP. Jadi keenakan ke anaknya tuh ketika dia merasa kalau misalkan saya marah-marah, kemudian orang tua pasti bakal ngasih lagi HP. Tapi kita sebagai orang tua harus lebih pintar dari anak kita sendiri. Contohnya ketika dia nangis, dia marah-marah, dia tantrum, biarkan saja, karena dia akan capek sendiri. Kalau misalkan kita terus-terusan ngasih handphone ke anak kita, berarti kita sama saja mendukung anak supaya kecanduan. Itu yang dampak psikologis. Kemudian sulit mengendalikan emosi ya, karena sulit mengendalikan emosi, dikit-dikit marah tuh itu ngaruh ke emosi. Karena misalkan anak ketika sudah kecanduan tuh gampang banget marah-marah, gampang banget emosi ketika nangis, kejar-kejar gitu kan. Tapi ketika kita harus lebih pintar mengendalikan emosinya dengan apapun itu caranya, supaya anak tidak kecanduan terhadap handphone. Kemudian dampak sosial di sini, kurangnya berinteraksi. Nah, interaksi di sini ketika misalkan dalam pertumbuhan anak itu akan mengalami speech delay atau lambatnya bicara. Karena apa? Karena anak selalu disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang seharusnya tidak diberikan gitu kan. Jadi kurangnya interaksi, terus anak tuh akan
akan happy dengan dunianya sendiri gitu, nggak suka ngobrol sama orang lain karena dia nggak mau, males mending nyewa HP gitu. Itu menjadi dampak sosial. Yang kedua, menurunnya kemampuan komunikasi. Nah, komunikasi ini kan lebih ke kita berkomunikasi, misalkan anak dengan orang tua pasti bakal kurang komunikasinya karena banyak yang dilampiaskan terhadap handphone. Nah, si anak tersebut akan susah untuk berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya ada dampak kesehatan. Nah, dampak kesehatan di sini yaitu gangguan tidur ya, karena kalau ada juga anak yang sudah kecanduan HP, dia tidak akan melihat, tidak akan mengingat gitu. Ini jam berapa, ini waktunya tidur ataupun tidak, dia akan terus-terusan karena ketagihan main game, sehingga dia lupa tidur malam. Akhirnya dia semalaman begadang main HP, kemudian game sampai dia akhirnya kesulitan tidur, mengganggu siklus tidurnya, istirahatnya ya. Itu dampak kesehatan. Kemudian mata lelah yang pasti ya, karena mata ini kan apalagi kalau kita tidak menggunakan kacamata, pasti HP ini kan mempunyai radiasi ya, sehingga tidak baik terhadap mata. Itu pasti bakal lelah, kemudian perih dan sakit, dan bisa mengakibatkan kalau anak yang sudah lama menggunakan atau sudah kecanduan HP, bakal banyak anak yang sudah minus dari kecil. Yang anak kecil itu baru kelas 2 SD tapi udah pakai kacamata yang tebal. Nah, itu ngaruh terhadap kesehatan. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik juga ngaruh ketika anak terus-terusan main game, duduk. Nah, itu bisa mempengaruhi dalam aktivitas kurangnya fisik. Jadi anak tuh kurang bergerak, sehingga anak tuh mudah lelah, kemudian mudah merasa lesu, kemudian pada sakit pinggang. Misal kalau duduk terus kemudian ketiduran, dia akan merasa sakit kepala gitu. Itu ngaruh ya. Nah, ini dampak-dampak dari bahayanya kecanduan itu banyak. Yang tadi kan ada dampak akademik, kemudian dampak psikologis, dampak sosial, dan serta dampak kesehatan juga. Itu yang sangat bahaya ya. Ini dari dampaknya. Kemudian di sini juga setelah dipaparkan tadi fakta fenomenanya, kemudian dampak-dampak kecanduannya, di sini saya akan menjelaskan solusi perspektif dari Al-Qur'an dan hadis, di mana Islam itu melarang sikap berlebihan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan wakulu wasrobu wala tusrifu, di mana makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Nah, wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, wala tusrifu tetapi jangan berlebihan. Bahwa Allah itu sangat melarang sikap yang berlebihan ya. Tidak boleh apapun itu, mau makan, mau minum, mau apapun itu, sehingga ketika kita menggunakan handphone secara berlebihan itu sangat dilarang oleh Allah. Itu yang menjadi dasar Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran yang lain menjelaskan juga memanfaatkan waktu secara bijak, karena kita di dunia ini hanya sementara. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sangat baik? Dalam surat Al-Asr ayat 1-3, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan berbuat soleh, wa tawasau bil haqi, dan mengajak kepada kebaikan, wa tawasau bis sabri, dan pada kesabaran. Jadi di sini jelaskan juga bahwa orang itu ada dalam keadaan rugi. Kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu supaya kita tuh tidak rugi gitu. Itu ya, karena orang waktu yang rugi itu hanya bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak berbuat kebaikan, juga tidak berbuat kesabaran. Itu yang menjadi dalil Al-Quran tadi ya, surat Al-A'raf ayat 31 dan surat Al-Asr ayat 1-3. Hadis lain juga ada yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah belajar dan keluarga, di mana di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki dan baginda menasihatinya, rebutlah atau raihlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Adalah lagunya ya, 5 perkara sebelum 5 perkara, di mana yang pertama, masa muda kamu sebelum tiba masa tuamu. Nah, ketika kita masa muda, yuk manfaatkan waktunya sebelum kita masa tua. Yang kedua, masa sehat kamu sebelum tiba masa sakitmu. Ketika kita sehat, yuk manfaatkan waktu dengan baik, karena kita sakit
jauh-jauh. Karena ketika sakit kita akan merasakan apapun, tidak akan merasakan nikmatnya waktu tersebut. Yang ketiga, masa kaya kamu sebelum tiba masa fakirmu tuh. Jadi ketika kita masih dalam keadaan kaya ataupun masih ada dalam keadaan cukup, kita harus memanfaatkan waktu, memanfaatkan harta kita sebelum kita misalkan dalam keadaan fakir atau miskin ya. Kemudian yang keempat, masa lapang kamu sebelum masa sibukmu. Nah, ketika ada waktu luang kita manfaatkan kepada hal-hal yang baik. Karena kalau kita sibuk ya kita pasti bakal kekurangan waktu gitu kan. Yang terakhir, di mana masa hidup kamu sebelum tiba masa matimu tuh. Jadi dijelaskan juga dalam hadis tersebut, ketika kita masih hidup, yuk nikmati, yuk manfaatkan terhadap kebaikan kita sebelum waktunya habis, seperti itu. Ini hadis dari riwayat Hakim. Ya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan juga solusi perspektif pendidikan Islam. Tadi makan perspektif dari Al-Quran dan hadis. Nah di sini adalah pendidikan Islam, perspektif pendidikan Islam. Dimana yang pertama yaitu menanamkan akhlak dalam penggunaan teknologi. Jadi kita misalkan dalam pendidikan ditanamkan supaya anak mempunyai adab ketika menggunakan teknologi dengan pembatasan waktu, kemudian pengawasan orang tua dan yang lain sebagainya. Yang kedua, orang tua menjadi teladan. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa meneladani anak yang baik. Contohnya kita jangan terlalu kecanduan dalam penggunaan handphone. Misalkan kita orang tua di sini jangan terlalu sering menggunakan handphone yang dilihat anak. Jadi kalau misalkan bisa kita main handphone ketika anak tidak ada, misalkan seperti itu. Yang ketiga, membiasakan ibadah dan membaca Al-Quran. Nah, di sini kita harus menanamkan anak supaya terbiasa ibadah. Contohnya yang paling utama itu adalah pembiasaan sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Dan membaca Al-Quran, kalau misalnya anak masih kecil ditanamkan supaya belajar membaca Iqra. Yang keempat yaitu menguatkan pendidikan karakter. Nah di sini harus menguatkan juga pendidikan karakter supaya anak tersebut bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik. Selanjutnya yaitu solusi perspektif pendidikan, psikologi pendidikan. Menurut psikologi pendidikan, bagaimana solusi terbaiknya ketika anak sudah kecanduan handphone? Yang pertama yaitu memberikan pendampingan. Misalkan didampingi orang tuanya supaya anak tersebut tidak menonton yang aneh-aneh, kemudian tidak bermain game yang aneh-aneh. Nah seperti itu. Yang kedua, mengembangkan kontrol diri supaya anak itu bisa menahan emosinya, mengontrol emosionalnya supaya tidak tantrum, supaya tidak marah-marah. Nah itu menjadi solusi perspektif psikolog. Yang selanjutnya itu mengajak anak pada aktivitas kreatif dan olahraga supaya anak tersebut teralihkan, tidak selalu ingin main HP tapi merasa yuk kita olahraga, kita bermain, kita jalan-jalan gitu, apapun itu. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik. Nah, anak tersebut diajak oleh orang tuanya supaya berkomunikasi, ngobrol di rumahnya, karena ketika anak asik main HP, kemudian orang tuanya juga asik main HP, tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu membatasi waktu penggunaan gadgetnya. Boleh anak screen time, boleh anak main HP, boleh anak nonton HP, boleh anak main game, tapi kita dibatasi sehari itu misalkan 1 jam. 1 jam tuh tidak langsung ketika anak main HP 1 jam, tapi misalkan pulang sekolah waktu 30 menit bolehlah anak hiburan sedikit, misalkan nonton game edukasi ataupun misalkan apapun itu, tapi 30 menit misalkan. Nanti misalkan sore-sore lagi bolehlah, atau mungkin sebelum tidur bolehlah 30 menit lagi supaya anak tersebut, ataupun misalkan menjadi suatu reward juga ketika anak bisa melakukan hal yang baik, misalkan belajar kemudian ataupun makan yang benar, kita bisa boleh kasih sedikit, misalkan boleh nonton asalkan misalkan kerjain dulu tugasnya, boleh nonton asalkan makannya habisin dulu, tapi nontonnya juga tadi kan dibatasi ya, tidak seenaknya, tidak selama-lamanya. Selanjutnya ada solusi perspektif sosial budaya. Yang pertama, menghidupkan permainan tradisional. Nah, misalkan saya sendiri ya sama anak, supaya anak tuh tidak kecanduan HP, bagaimana mengalihkannya? Misalkan main congklak. Nah, itu bisa menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional supaya anak tuh dikenalkan, tidak hanya sekedar yang tren-tren sekarang gitu. Itu untuk permainan tradisional banyak ya, ada backloss ataupun permainan apalah, kita sebagai orang tua harus bisa pintar-pintar. Yang kedua, mempererat hubungan keluarga. Nah, kita harus misalkan dalam keluarga kecil, kita harus
minimal itu ada waktu family time, kita ngobrol bertiga misal atau berempat punya anaknya dua, kita ngobrol memperankan hubungan keluarga tapi tidak ada HP seperti itu. Yang ketiga, mengajak anak aktif di luar rumah, misalkan kita ketika waktu libur sekolah, yuk kita main ke playground, yuk kita berenang, yuk kita jalan-jalan, hanya sekedar jajan aja misalkan, tapi itu menjadi anak terlupakan terhadap HP ya. Yang keempat yaitu mengurangi penggunaan gadget saat berkumpul. Nah, jadi ketika anak-anak bermain ataupun kita berkeluarga, suatu waktu berkumpul, bagaimana kita bisa menguranginya supaya anak tersebut tidak selalu menggunakan gadget ya. Yang selanjutnya yaitu ada solusi perspektif kebijakan pendidikan, pertama yaitu aturan penggunaan gadget di sekolah, di mana kan ada SMP SMA yang sudah membolehkan atau mengharuskan anak membawa handphone misalkan untuk keperluan pendidikannya. Yang kedua, pemanfaatan gadget sebagai media pembelajaran yang terarah. Nah, tadi kan ketika anak membawa HP ke sekolah, tetapi HP tersebut tidak hanya untuk sekedar nonton kemudian main game apalagi bermedia sosial, tetapi sebagai media pembelajaran yang terarah supaya kita belajar tuh menjadi media pembelajaran si handphone tersebut. Yang ketiga, kerjasama sekolah dan orang tua. Ketika di sekolah misalnya kita mengajak anak supaya tidak keseringan bermain HP, tetapi di rumah orang tua yang selalu menyuguhkan HP kepada anaknya, itu menjadi hal yang salah. Tetapi kita harus bekerja sama ketika pihak sekolah dengan orang tua, kita bagaimana supaya anak tidak kecanduan ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, melakukan seminar atau sosialisasi penggunaan gadget sehat, bagaimana caranya si HP tersebut dapat digunakan secara sehat. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada beberapa solusi. Yang pertama ada solusi menurut Al-Quran dan Hadis, kemudian solusi dari secara perspektif pendidikan Islam, kemudian psikologis, kemudian sosial, serta kebijakan pendidikan. Nah, itu adalah satu solusi atau perspektif dari kasus yang tadi salah satu judulnya yaitu kecanduan gadget terhadap anak ya. Itu mungkin selanjutnya kesimpulan di sini adalah kecanduan gadget pada anak merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gadget bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, tetapi perlu digunakan secara bijak. Melalui nilai-nilai Al-Quran dan Hadis, pendidikan Islam, psikologi pendidikan, dukungan sosial budaya, serta kebijakan pendidikan yang tepat, penggunaan gadget dapat diarahkan menjadi sarana yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada tugas UTS Kapasitas Selecta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.